Jelas, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kita bertemu lagi di mata kuliah Fisika Dasar yang kedua. Mungkin sebelum kita mulai pada sore hari ini, seperti biasa, mari kita awali dengan doa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Masuk aja ya. Kita mulai pada hari ini. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, mungkin yang semalam nggak hadir ya, atau mungkin minggu lalu belum memberikan alamat blognya, URL blognya, silahkan ditulis ya di chat kita, di chat Zoom ini ya. Jangan pribadi, jangan chat ke WA, karena ada beberapa yang dibilangnya ngechat malah ke WA. Nah, lebih bagus kemari aja supaya enak nanti. Oke, itu saya lanjut aja. Bentar. Oke, mulai. Ya, ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Jadi setiap minggu harus kita ulangi ya, meskipun hanya judulnya kan, supaya tahu gambarannya. Oh, minggu lalu membahas ini, seperti itu. Ada yang masih ingat? Rangkaian RLC, Pak. Ya, terima kasih. Lebih tepatnya penerapan RLC ya. Jadi kalau kita dapat gambaran ya, RLC atau rangkaian RLC itu diterapkan di pembangkit listrik ya, atau di jaringan listrik tegangan AC atau bolak-balik. Nah, di pertemuan kedua juga kita bahas bagaimana sih membangkitkan listrik dari induksi elektromagnetik kan, yang mana nanti dia diterapkan pada rangkaian RLC itu nanti di generator atau pembangkit listrik. Nah, jadi untuk membangkitkan listrik gitu kan salah satunya itu menggunakan generator itu kan. Dan yang untuk di generator itu kan ada juga tenaga atau energi yang untuk menggerakkan kumparan gitu kan, untuk memutar, kemudian nanti akan terjadi pergesekan atau elektromagnetik yang dihasilkan listrik seperti itu. Yang dihasilkan listrik, yang keluar listrik dari generator tersebut, atau dari generator atau induksi elektromagnetik sama ya yang diterapkan di pada generator tersebut. Nah, kebanyakan generator itu atau generator pada umumnya itu enggak hanya menggunakan satu atau dua sumber daya alam gitu, misalnya seperti apa, seperti air gitu kan, seperti angin. Ada dikembangkan
generator angin gitu. Jadi ada angin di apa namanya, memutarkan kincir, kemudian kincirnya memutarkan kumparan yang ada di generator sehingga menghasilkanlah sebuah listrik seperti itu. Namun di kita sekarang ini, di apa namanya, di zaman atau di tahun kita sekarang ini atau kebanyakan sekarang ini, itu untuk pembangkit biasanya digunakan batu bara ya, atau nanti dia bisa menjadi PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang batu bara itu dibakar, kemudian asapnya itu yang menggerakkan si apa yang digerakkan si kumparan atau generatornya, sehingga dihasilkanlah listrik seperti itu. Nah, di dalam generator atau di dalam pembangkit PLTU itu, gitu, di dalam generator ya, di dalam PLTU itu untuk menggerakkan generatornya itu kan menggunakan yang namanya batu bara. Nah, kemudian dari proses ini nanti akan dihasilkan suatu apa ya, kayak gas atau asap lah, biasa kita lihat, atau kita bilang asap atau gas, sebenarnya itu kan gas. Nah, yang biasanya nanti gas ini dia itu mencemari lingkungan gitu, atau ya membuat sakit gitu kan, mencemari lingkungan. Nah, maka di sini elektrostatik precipitator ini atau ESP kita singkat nanti ke depannya, di situ gunanya dia nanti untuk mengubah asap dari PLTU misalnya yang menggunakan asap gitu kan, supaya dia tidak mencemari lingkungan tetapi tetap bisa menggerakkan si generator. Nah, jadi hubungan antara elektrostatik precipitator ini dengan generator itu sangat kuat, apalagi nanti dia menggunakan PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap, yang bahan bakarnya itu kan batu bara, yang batu bara itu dibakar kemudian dan menghasilkan asap gitu kan, atau gas. Nah, ya, si ESP ini berguna untuk mengubah gas tersebut atau mengubah merekayasa gas tersebut supaya tidak mencemari gitu, tidak mencemari lingkungan, tidak terlalu berbahaya bagi tubuh dan lain-lain. Nah, mungkin itu kenapa kita bahas ini, elektrostatik precipitator ESP ini. Ya, sampai situ ya. Kira-kira paham yang tadi dijelaskan? Jadi kaitannya sama si ESP ini dan generator itu kuat gitu ya. Terutama di generator atau ya generator yang menggunakan energi asap atau batu bara, uap ya. Itu ya. Pak, saya mau tanya. Ya. Oh iya, udah Pak. Saya mau tanya tadi, SP ini sebenarnya konsep atau alat? Ternyata alat ya. Ternyata alat ya. Karena di kedua ini juga kita, atau fisika kedua ini kita lebih ke penerapan ya, dan bukan ke konseptual. Iya, baik, dah kita tambah dari sini. Tadi yang nanya Doni ya? Kalau saya belum tahu. Oh iya Pak, Doni Pak, dari TI, Informatika. Makasih. Ya, jadi itu ya. Jadi ini memang alat sih, elektrostatik precipitator ini. Nanti ada juga komponen-komponennya seperti itu. Meskipun kita nggak harus tahu secara detail gitu kan. Kita tahu bagaimana si konsep ini bekerja gitu. Nah, ini juga berguna bagi teknik industri gitu kan. Apalagi nanti dia diturun di bidang apa namanya, pembangkit listrik batu bara gitu, perusahaan batu bara yang biasanya nanti itu pasti atau PLN atau dan lain-lain atau pembangkit listrik. Nah, itu supaya tahu kita konsepnya ini bagaimana gitu kan. Meskipun kita tidak tahu
secara detail. Artinya nanti di jurusan lain seperti mungkin teknik fisika gitu atau mungkin teknik elektro atau yang lain mungkin lebih dalam ya dibahas tentang ini. Mungkin secara pembuatan, secara lain-lain lah lebih dalam. Tapi di sini kita nanti akan coba lihat bagaimana sih penerapannya gitu. Apa idenya yang diterapkan di dalam ESP itu. Kita baca atau kita sambung. Elektrostatik presipitator atau ESP adalah sebuah teknologi untuk menangkap abu tadi atau abu atau asap atau gas itu ya gitu. Hasil proses pembakaran dengan jalan memberi muatan listrik padanya. Jadi ternyata si asapnya itu atau abunya itu atau hasil proses pembakaran batu bara tadi misalnya itu diberikan muatan listrik seperti itu sehingga tidak nanti kan ada kalau dalam listrik kan kalau secara konsep dasar kan ada yang positif ada yang negatif gitu kan ada katoda ada anoda seperti itu. Nah nanti dia ditambah ion positif atau negatifnya supaya dia tidak menyebabkan pencemaran itu tadi. Ini kita baca lagi. Prinsip kerja ESP itu dengan memberi muatan negatif. Nah ini ternyata di sini dia memberi muatan negatif pada abu-abu tersebut pada hasil pembakaran tersebut melalui beberapa elektroda biasa disebut discharge electrode atau pengubah elektroda ya. Jadi melalui elektroda dihasilkanlah muatan-muatan negatif listrik yang kemudian akan diberikan kepada atau diberi kepada abu-abu tersebut. Nah ini gambarnya ya. Mungkin sini kawan-kawan mungkin agak kaget. Sini ada kata-kata corona. Maksudnya apa itu corona? Atau ada yang tahu maksudnya itu apa corona? Matahari, sinar matahari, Pak. Nah, corona ya virus. Cahaya. Corona tetap virus, tapi bukan maksudnya kan banyak ya untuk dalam corona itu juga banyak spesies, genus, dan lain-lain ya. Jadi samalah seperti kayak hewan gitu kan, atau mungkin kayak apa ya pendekatannya, kayak unggas gitu. Unggas kan banyak, kayak elang, merpati kan, ayam kan unggas semua gitu. Dan corona ini termasuk filum atau genus saya lupa ya, termasuk satu jenis virus, tapi dia tetap virus. Dalam biologi dia dikatakan virus. Nah, jadi mungkin konsepnya si gas ini ya, atau tadi ya hasil pembakaran tadi itu masuk dan baru dia di sini ada elektroda positif, elektroda negatif. Jadi memang diberikan gitu, diubah ke negatif, diberikanlah muatan-muatan negatif tadi seperti itu. Pasti juga ada arusnya gitu kan, ada tegangannya sehingga maka dihasilkan muatan-muatan negatif. Baru ketika dia udah bergabung dengan gas flow seperti itu ya, secara sederhananya dia juga nanti akan menjadi corona. Tapi ini di sini bukan corona maksudnya COVID ya, beda, bukan COVID. Tidak. Nah, corona juga banyak kan, ya SARS juga corona kan. Kalau kawan-kawan tahu ada SARS itu juga virus corona. Artinya corona ini secara umum gitu, secara umum bentuk yang terbentuk dalam abu tersebut dengan ion-ion negatif. Meskipun nanti itu memang ada beberapa juga yang menyebabkan seperti batuk mungkin atau pernapasan, tapi tidak terlalu parah ya. Beda kalau kita tidak menggunakan ini gitu, pasti pencemaran udara, polusi luar biasa gitu. Karena juga corona ini juga banyak jenisnya juga, pasti dia kan secara umum dia yang menyerang pernapasan, tetapi tidak terlalu parah. Mungkin
iritasi seperti itu ya. Iritasi atau mungkin batuk yang tidak parah gitu, batuk batuk sementara gitu, batuk sementara. Jadi itu kenapa maksudnya ini di sini gambarnya. Jadi mungkin jika nanti menjelaskan atau ada orang yang nanya gitu, jadi tahu gitu. Atau ketika nanti terjun ke dunia pekerjaan ya, tahu bagaimana kerja si apa tadi ESP tadi nih. Oke, kita lanjut ya, baru slide kedua. Kita tengok sejarahnya. Sejarah ESP. Awal mula penggunaan ESP diilhami atau diinspirasi ya. Diilhami maksudnya terinspirasi pada tahun 1824 oleh Dr. M. Hoffet di Leipzig melaporkan percobaannya tentang botol pembersih rambut yang mengandung listrik. Pada tahun 1884, elektrostatik presipitator pertama digunakan dalam industri untuk menangkap partikel. Tercatat paten dari UK dengan nomor 11120 oleh Alfred Walker tentang penyusunan peralatan yang kemudian berkembang hingga sekarang. Itu untuk sejarah ringkasnya. Nanti untuk lengkapnya bisa kawan-kawan cari mungkin ya, di sumber-sumber lain atau di buku atau di artikel-artikel ilmiah lah ya. Boleh ya kita membaca artikel, tapi kalau bisa artikel ilmiah, artinya yang ada sumbernya, yang ada penulisnya, bahkan itu lebih jelas ya. Bahkan kalau kita mengutip atau mengambil artikel gitu nggak ada tulisannya, malah kita jadi takut siapa yang nulis, bertanggung jawab atau enggak gitu kan. Kalau ada tulisannya, ada yang menulis, bahkan dia jadi jurnal udah diterbitkan, kan kita lebih tidak takut atau lebih nyaman membacanya. Oh ternyata ini yang nulis gitu. Oh menurut dia seperti ini ya, seperti itu. Lanjut, teori elektrostatik presipitator. Ini teorinya kita baca atau kita lihat lagi macam mana sih kerja atau teori si ESP ini. Bertugas sebagai penangkap debu halus yang berada di saluran buang hasil pembakaran batu bara. Nah, benar kan? Karena dia di apa namanya, sebagai penangkap debu halus pada batu bara pembakaran. Nggak hanya batu bara ya, nanti pun ini juga diterapkan juga di beberapa pabrik gitu atau di beberapa industri yang lain. Intinya nanti dia kalau yang menghasilkan uap atau asap gitu atau debu tadi, nah ESP ini digunakan gitu. Jadi misalnya mungkin pabrik pabrik gula mungkin atau pabrik yang lain, jika dia menggunakan atau memerlukan pembakaran yang, karena ini kan pembakaran ya, tadi kan pembakaran batu bara. Jika dia melakukan pembakaran yang besar gitu, yang banyak, pasti ESP ini digunakan gitu. Untuk apa ya? Untuk mengurangi pencemaran. Nggak mungkin, dan ini juga maksudnya dilihat gitu atau diawasi oleh dinas-dinas terkait seperti itu. Dan juga mengganggu pencemaran kan juga nggak bagus seperti itu. ESP terdiri dari beberapa sirip elektroda positif dan negatif yang diberi sumber tegangan DC. Nah, ternyata di sini dia diberi sumber tegangan DC. Berarti nanti jika ada arus AC, maka dia nanti diubah ke DC. Gitu. Maka caranya juga beberapa ya, mungkin diberikan dioda dan lain-lain. Maksimal 90.000 volt DC dengan arusnya 500 mA. Dengan dialiri listrik pada sirip-sirip elektrodanya. Nah, sirip-sirip elektroda maksudnya ini ya, yang ini ya, yang atas ini ya. Ada elektroda ini ada juga dua ya. Itu maksudnya sirip-sirip, bukan sirip ikan ya maksudnya. Jadi salah paham pula. Jadi sampai mana? Dengan dialiri listrik pada sirip-sirip elektrodanya, maka akan terjadi korona. Maksudnya dengan terjadi korona yang memberikan muatan negatif pada abu. Nah, seperti itu. Secara sederhananya dapat dikatakan abu yang memiliki ion negatif akan ditarik dan menempel pada plat bermuatan positif. Jadi
secara sederhana seperti itu. Abu yang memiliki negatif, ion negatif yang banyak gitu kan ditarik akan menempel di plat bermuatan positif. Jadi nanti dia lebih ke stabil gitu ya muatannya antara positif dan negatif. Jadi nggak terlalu merusak lingkungan. Abu yang menempel pada elektroda secara berkala akan dijatuhkan dengan getaran oleh vibrator yang terdapat dalam ruang ESP tersebut. Abu yang telah dijatuhkan akan ditampung dalam hopper dan akan dipindahkan ke tempat penampungan lebih besar melewati pipa dengan cara diberi tekanan. Jadi menghasilkan abu gitu, dan kemudian abunya ini dijatuhkan atau ditampung dalam hopper ya. Hopper itu kayak penampung gitu. Hopper itu maksudnya penampung. Yang dalam hopper itu penampung. Jadi dijatuhkan dalam penampung, jadi kayak abu-abu gitu. Bukan warna abu-abu ya, maksudnya abu-abu gitu. Abu dari abu, kayak abu gosok seperti itu, yang akan dipindahkan ke tempat penampungan yang lebih besar lewat pipa dengan cara diberi tekanan. Jadi dia diberikan tekanan untuk dipindahkan seperti itu ke pipa-pipa atau ke penampungan melalui pipa penampungan yang lebih besar ya, berarti ke hopper yang lebih besar. Selanjutnya abu akan dibuang ke tempat pembuangan abu menggunakan truk pengangkut. Nah, akhirnya si abu tadi yang menghasilkan abu tadi akan dikumpulkan dan dibuang gitu kan ke melalui truk pengangkut. Jadi yang asap yang keluar ya nggak jadi hitam seperti itu karena dia abunya atau yang hitamnya tentu sudah ditarik gitu, sudah diambil dan dikumpulkan sehingga nggak jadi pencemaran lagi seperti itu. Ada bagian-bagiannya, bagian-bagian dari ESP ada casing ya mungkin untuk menutup lah kan. Kalau hopper seperti tadi maksudnya penampung dari SP-nya gitu yang dia dari abu kemudian dia ke hopper. Kemudian ada collection electrode yang dia nanti menghasilkan atau sayap atau apa namanya tadi sirip-sirip elektroda gitu kan. Dan discharge electrode yang dia ini yang dialiri oleh energi listrik. Kemudian pasti ada sumber energi listrik. Dia tadi energi listrik yang DC seperti penuh satu arah. Jadi dia butuh energi listrik DC seperti keterangan tadi kan. Maksimal 90.000 kV DC. Ya, itu bagian-bagian dari ESP. Untuk lebih lanjut lagi atau ingin memperdalam lagi mungkin bisa dicari mungkin bagaimana casing itu gambarannya atau gambar dari hopper, bagaimana collection electrode, bagaimana silakan. Tapi secara konsep ya nggak jauh beda sama ini gitu. Nah ini ada gambarnya dikit meskipun nanti dia agak berbeda dengan gambar yang lain, tapi seperti ini juga bisa gitu kan. Ketika gas masuk gitu kan, nah baru di sini dia rapper atau penggerak tadi kemudian ditampung oleh hopper. Jadi abu-abu tadi ditampung oleh hopper. Di sini ada elektrodanya yang memberikan muatan-muatan negatif atau positif gitu kan. Kemudian setelah ditampung maka nanti akan dibuang itu dikumpulkan. Dan dia ketika gasnya masuk kotor gitu misalnya, kemudian kalau keluar dari clean gas out katanya. Gas yang keluar tuh lebih bersih, udah nggak tercemar lagi seperti itu. Rapper tuh tadi penggetar ya, atau ya dia penggetar atau menggetarkan abu gitu supaya dia nempel ke bagian-bagiannya dan kemudian dikumpulkan ke dalam hopper. Seperti itu ya. Ya jika ada yang ingin tanyakan, ada izin atau dan segala macam silakan. Prinsip kerja yaitu dengan memberikan muatan negatif pada abu tersebut melalui elektroda. Sama ya.
Jika abu tersebut dilewatkan lebih lanjut ke dalam sebuah kolom yang terbuat dari plat yang memiliki muatan lebih positif, nah, bisa disebut collecting elektroda yang dia lebih banyak positifnya, maka secara alami abu tersebut akan tertarik oleh plat-plat tersebut. Jadi dia tertarik gitu kan ke apa namanya ke plat-plat tersebut. Ini mungkin gambarannya sama seperti kayak percobaan dulu waktu SMP atau WC. Kalau kita menggosokkan apa namanya menggosokkan penggaris gitu kan itu kemudian dia bermuatan listrik. Kalau kita taruh di rambut biasanya dia kan jadi jegak gitu kan, nempel di situ. Nah disitulah dia konsepnya juga nggak pasti nggak jauh beda dengan itu. Jadi yang nempel itu baru kemudian dikumpulkan atau digetarkan gitu kan, dikumpulkan ke dalam hopper seperti itu. Maka secara alami abu tersebut akan tertarik oleh plat-plat tersebut. Nah, setelah abu terakumulasi pada plat tersebut, sebuah sistem lever khusus akan membuat abu terjatuh ke bawah. Jadi lever itu yang membuat jatuh si abunya tadi. Jika dia udah lengket, baru digetarkan dan dia jatuh ke apa namanya ke dalam penampung atau hopper tersebut dan keluar dari sistem ESP. Tuh ya, sama ya, sama seperti tadi ini hanya cuma tambahan. Proses pembentukan medan listrik. Di sini dijelaskan bagaimana sih membentukkan medan listrik tersebut melalui elektroda-elektrodanya. Terdapat dua jenis elektroda, yaitu discharge elektroda yang bermuatan negatif dan kolektor plate elektroda yang bermuatan positif. Harus diingat, berarti ada dua, yang discharge dan yang kolektor plate positif. Discharge elektroda diletakkan di antara kolektor plate pada jarak tertentu, jarak antara discharge elektroda dengan kolektor plate. Ini ditaruh dengan jarak tertentu, baru kemudian discharge elektroda atau elektrod diberi arus searah. Harus ingat, dia diberikan arus searah supaya dia nanti bermuatan listrik gitu, supaya ada dia listriknya. Diberi listrik arus arah atau DC dengan muatan minus. Pada level tegangan antara 55 sampai 75.000 ya. 75K, berarti 75.000 volt. 75.000 volt DC. Nah, ini tadi yang saya katakan, sumber listrik awalnya adalah 380 volt AC. Jadi kan kalau misalnya pasti kan di mana, di pabrik, di segala macam, di semua pasti menggunakan AC gitu kan. Kebanyakan menggunakan AC. Nah, mungkin dia menggunakan, dan memang lebih mahal kalau menggunakan DC secara konsep ekonomisnya gitu. Lebih mahal menggunakan DC ketimbang AC. Lebih bagus AC-nya diubah ke DC gitu. 380 volt AC. Kemudian dinaikkan oleh transformer atau ini bukan transformer, misalnya ini trafo mungkin. Transformator juga bisa. Menjadi 55 sampai 75 kilovolt. Nah, ini jadi dia masuk ke trafo dulu, kemudian dinaikkan menjadi 75.000. Dan dirubah menjadi listrik DC oleh reaktivitor. Diubah ke DC, diambil hanya potensial negatifnya saja. Yang diambil negatifnya saja. Baru kolektor plate ditanahkan di junggling agar bermuatan positif. Seperti itu. Kemudian dengan demikian, pada saat discharge elektrod diberi arus DC, jika tadi kayak yang elektroda yang discharge elektroda yang positif, yang negatif tadi diberikan arus DC, maka medan listrik terbentuk pada ruang yang berisi kira-kira elektrod tersebut, dan partikel debu akan tertarik pada plat-plat tersebut. Gas bersih kemudian bergerak ke cerobong asap. Jadi yang gas bersih tetap keluar, yang abu-abu tadi yang udah tertarik ke paper, kalau dia menarik atau menggetarkan wrapper baru ditampung ke dalam penampung atau hopper. Nah, maka yang gas bersih tetap keluar ya. Jadi gas yang bersih yang
yang sudah diberikan muatan tadi keluar ya. Partikel-partikel debu kan tertarik pada plasma tersebut. Nah, ini pemberian muatan ya pada ESP tadi. Ada gas masuk, baru ada discharge elektroda yang berplet-plet ya, banyak piringan-piringannya yang menghasilkan muatan positif ya, di muatan positif, lalu di yang nanti debu-debunya kan nempel atau ke wrapper gitu, kemudian akan ditampung ke rotor, dan gas yang udah nggak ada debunya tadi tetap keluar dia. Kayak tadi ada secara gambar ada yang gas flow gas in dan dia nanti keluar seperti itu. Itu untuk memberikan muatan pada partikel. Ada juga proses pengumpulan partikel ya. Jadi yang tadi gas masuk, kemudian elektroda yang udah di collection udah dikoleksi, jadi sama kan, baru ion include or corona. Jadi udah diberikan ion atau muatan asapnya tadi, atau disebut dengan corona ya. Makanya tadi bisa dibilang corona maksudnya bukan corona virus COVID atau SARS atau lain-lain. Artinya memang dia sejenis virus gitu, tapi nggak berbahaya kan, karena banyak jenis atau filum atau spesies dari corona itu sendiri juga. Jadi mungkin nanti yang tadinya dia mencemari lingkungan, gambarannya gitu kan, yang tadi dia mencemari lingkungan, hitam, tak napas, mungkin ketika udah diberikan ion, ya mungkin dia hanya batuk gitu kan, atau hanya iritasi pada pernapasan, iritasi ringan ya maksudnya, bukan iritasi berat. Ya ini ya untuk proses pengumpulan partikel seperti ini ya. Nah ini terakhir atau pengangkutan material yang terkumpul. Jadi kan tadi udah di lengket nih ya buah-buahnya atau partikel-partikelnya udah lengket di wrapper gitu ya. Prosesnya, bagaimana prosesnya? Pada ESP di charge, pengumpulan abu yang melewati ESP dikumpulkan melalui wrapping atau wrapper. Ini dicetarkan secara khusus gitu kan, sehingga dia lengket, kemudian dikumpulkan ke hopper, kemudian dibuang kalau bisa diambil. Contoh, elektrostatik presipitator pada PLTU Bukit Asam. Ini ada gambaran ringannya ya. Ini spesifikasi elektrostatik presipitator di PLTU Bukit Asam adalah dengan besar tegangan tinggi DC 78.000 kV juga dengan arus 0,8 ampere serta memiliki 4 tahap pemfilteran. Jadi dikembangkan lagi yang tadi yang mungkin sekali gitu kan, tapi berulang-ulang yang seperti ini mungkin tadi ya, ini sekali, jadi dibuat 4 kali ya oleh PLTU tersebut, PLTU Bukit Asam. Jadi dia hampir 100%, nah, bahkan diklaim di sini hampir 100%. Memiliki polusi udara sehingga hasil akhirnya menghasilkan tingkat efisiensi alat sebesar 99%. Jadi dan apa ya, dan itu yang jadi efisiensi jadi 99%. Karena juga seperti Abu tadi tuh kan, untuk menggerakkan generator. Jadi kita kan ini diterapkan pada generator, pada PLTU. Pasti kalau misalnya banyak juga yang terkumpul debu-debunya, gasnya itu nggak jadi banyak apanya kan nggak ada benda padatnya gitu kan. Jadi kan nggak efisien gitu. Yang tadi yang mungkin bisa muter kencang gitu kan, tapi karena berat udah ada debu-debunya, nggak berat gitu, jadi pelan tekanan gasnya gitu, maka diambillah partikel-partikel debunya tadi itu kan, polusi ada, dan juga dia mengurangi polusi udara gitu kan, seperti itu, dan efisiensinya juga jadi naik gitu, yang tadinya bisa membangkitkan listrik jadi lebih besar seperti itu.
Salah satu komponen terpenting dalam proses produksi di pabrik gula. Nah, juga dipakai ya di pabrik gula. Dan PLTU adalah boiler yang berfungsi tempat untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap yang nantinya akan digunakan untuk proses selanjutnya. Pada PLTU, uap ini digunakan untuk memutar turbin uap atau kumparan ya, atau turbin uap sebagai penggerak generator. Nah, jadi di sini kaitannya si generatornya sama si ESP-nya gitu. Ternyata dia ada di dalam bagian generator. Untuk melakukan kerja, boiler membutuhkan, boiler nih mungkin bisa dianalogikan kayak panci lah ya, karena boiler kan untuk memanaskan gitu kan. Panci raksasa atau seperti itulah yang di pabrik-pabrik kita bisa lihat. Karena mungkin namanya boiler, mungkin boiler itu gimana sih gambarnya? Membutuhkan adanya panas yang digunakan untuk memanaskan air. Seperti itu. Kayak pabrik gula juga butuh berarti kan. Mungkin dia yang tadinya kan itu gula yang tadinya dia cair dari tebu jadi padat seperti itu kan. Dikeraskan seperti itu. Mungkin ada proses yang dia butuh uap besar gitu. Panas ini disuplai oleh bagian yang disebut dengan ruang bakar atau furnace, di mana pada ruang bakar ini dilengkapi dengan alat pembakaran atau burner. Nah, ini tergantung dari apa yang dibakar kan. Kalau tadi batu bara berarti batu bara yang dibakar gitu kan. Hasil pembakaran di ruang bakar tersebut akan mengandung banyak debu. Nah, maka itu tadi dibutuhkan ESP ini, mengingat bahan bakar yang digunakan adalah batu bara. Karena batu bara juga menghasilkan banyak debu ya kalau dibakar. Mungkin gambarannya kalau kita bakar-bakar juga banyak kan debu-debunya gitu. Bagaimana kalau misalnya dia skala besar gitu kan. Sedangkan kita aja kalau bakar-bakar pakai batu bara yang kecil-kecil gitu kan, atau bahkan itu kan bukan batu bara ya, arang ya. Arang bukan batu bara. Itu kan memang dari proses terakhir gitu kan. Dengan arang juga apa namanya? Menghasilkan noda-noda, misalnya di ikan kadang ada lengket di ikan seperti itu. Nah, itu debu-debu tadi itu yang akan ditarik juga menggunakan teknik elektro juga seperti itu. Jadi menariknya pun juga menggunakan teknik elektro. Kemudian debu tersebut akan terbawa bersama gas buang menuju cerobong. Jadi si debunya tadi akan ke terangkat. Sebelum gas buang tersebut keluar menuju cerobong, maka gas buang tersebut akan melewati kisi-kisi suatu elektrostatik presipitator. Nah, jadi itu ya, ini penjelasan lengkapnya seperti ini di slide terakhir. Peralatan-peralatan yang akan dipakai pada ESP ada beberapa. Ini dioda ya, mungkin dioda tadi digunakan untuk mengubah energi atau tegangan listrik AC ke DC. Baru rangkaian penyarah gelombang penuh, inverter, penghantar elektroda untuk menghantarkan elektroda dan transformator atau trafo. Untuk tadi saya ada jelaskan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Dalam hal ini trafo berguna untuk menaikkan ya, yang tadi berapa volt AC diubah ke 75.000 misalnya tadi 75.000 DC gitu, tegangan DC. Ya mungkin sampai sini udah selesai kita. Jadi mungkin hari ini lebih banyak ke pendekatan teori penerapan dari fisika dasar ya, atau elektro tepatnya, seperti contoh elektrostatik presipitator yang digunakan di dalam generator-generator. Nah mungkin sampai sini kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan atau yang ada yang ingin didiskusikan, atau ada yang ingin memberi pemaparan atau rangkuman baik hari ini atau sebelumnya atau sebelum-sebelumnya, silakan. Karena kita udah janji setiap hari atau setiap pertemuan kita lakukan dulu siapa yang mau memberikan pemaparan secara pribadi untuk melatih kawan-kawan berbicara, untuk melatih merangkum, karena itu penting ya. Apalagi nanti di luar sana kita ikut seminar misalnya, nah, mungkin semua yang kita catat di seminar tersebut kan, tapi poin-poin pentingnya atau judul-judul yang bisa kita ambil seperti itu. Ya kalau ada silakan, kalau nggak ada saya tunggu.
Halo Pak, saya mau nanya. Iya, siapa? Doni ya? Doni Pak, Doni. Iya, silakan. Iya Pak, tadi ini kan ESP ya Pak. Saya pikir tadi elektrostatik resistor ini tadi di awal Bapak menjelaskan bahwa ini digunakan untuk merekayasa gas gitu ya. Maksudnya gas itu misalnya CO2 direkayasa menjadi apa gitu biar tidak berbahaya. Tapi pada akhirnya malah dijelaskan sebenarnya yang direkayasa itu bukan gas tapi mereduksi debu-debu yang ada pada gas gitu Pak. Iya, benar. Jadi sebenarnya ini berlaku pada debunya aja, tapi apakah ada SP yang serupa tapi yang kerjanya itu apa ya, mengubah gas gitu Pak, dari pabrik-pabrik. Karena setahu saya ada pabrik itu yang sama sekali tidak mengubah gasnya yang keluar dari apa ya, limbah gasnya itu nggak diubah, jadi semacam apa ya, asapnya itu menggumpal, menghitam gitu. Apakah SP itu ada tugasnya seperti itu gitu Pak? Iya, baik. Baik ya, Don. Berarti dari segi pertanyaannya udah paham betul pertanyaannya, maksud dari SD-nya. Emang tadi maksudnya menggunakan kata itu merekayasa artinya pendekatan supaya lebih paham gitu kan. Meskipun nanti setelah dijelaskan, oh ternyata itu maksudnya merekayasa gas atau asapnya itu ternyata mengambil partikel-partikel debu gitu kan, atau yang terkandung. Karena dia juga sebenarnya juga diberi muatan kan gitu, diberi muatan maka dia tertarik seperti itu yang tapi pertanyaannya apakah ada kalau misalnya serupa dengan ini gitu, tapi dia diberikan seperti mungkin tambahan kimia gitu kan, atau elektrokimia yang lain. Mungkin saya rasa sepertinya ada, cuma untuk apa itu kan, bagaimana kerjanya mungkin kita harus cari sama-sama lagi. Tapi secara konsep kayaknya ada gitu, karena apalagi yang diubah ini kan partikel gas gitu kan, partikel gas pasti ada juga yang mungkin dia gambarannya dibakar juga yang lain, misalnya tenaga yang lain dibakar maka bergabung itu gas dengan gas, maka dia dihasilkan gas yang lain seperti itu. Tapi kalau ini kan dari kita dari segi elektronya, fisikanya gitu, bukan kimia. Kalau yang tadi misalnya dicampurkan gas lain, berarti kan itu udah ke ranah kimiawinya gitu kan. Kita bahas tentang bagaimana dia bisa dicampur, bagaimana dia bisa mengikat antara komponen-komponen kimianya gitu kan. Tapi di sini kita hanya fokus ke bagian elektrokimia, meskipun nanti bukan kimianya, tapi tetap ada elektrokimia ya. Tadi mau elektrokimianya dia ketika dia menggunakan elektroda seperti itu, menggunakan muatan-muatan listrik negatif atau positif. Karena kan semua atom kan gitu kan, dalam teorinya kan gitu dikatakan bahwasanya semua atom memiliki muatan. Itu nanti juga masuk ke dalam fisika dan juga masuk ke dalam kimia. Jadi elektrokimia jadi lebih ke situ bagaimana penerapannya terhadap listrik seperti itu. Tapi kalau untuk ke yang asap gitu kan, mungkin dicampur juga dengan asap dengan bahan yang lain sehingga terjadi pergumpalan atau membentuk asap yang baru gitu sehingga tidak mencemar, mungkin ada, tapi itu di luar ranah dari elektrokimia ini atau di luar dari elektro ini, dia lebih ke kimianya gitu. Untuk teknisnya nanti kita cari sama. Mungkin itu ya Doni yang bisa saya jawab. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus Pak, tadi ada juga itu yang bagian mungkin proses ya atau teknisnya, tadi ada yang kita tahu kan di sana itu ada apa ya, muatan positif dan juga negatif. Muatan negatifnya discharge electrode sama positifnya plate electrode. Tapi di situ dijelaskan bahwa plate electrode-nya itu kan sudah bermuatan positif nih. Tapi ada bagian mengatakan bahwa plate electrode-nya ini di-groundingkan atau ditanahkan agar dia membentuk muatan positif. Jadi sebelumnya itu bukan muatan positif maksudnya, Pak? Oh, saya jelaskan aja yang tadi di sini. Berapa itu?
Doni tahu proses groundling? Definisi proses apa? Proses groundling ya? Ini tadi ya. Nah, tadi ya. Ini ya. Nah, nih. Tahu proses groundling? Kurang paham juga sih sebenarnya, makanya saya tanya. Groundling itu kan sebenarnya kalau kita misalnya dalam elektro ya, nanti mungkin belajar juga sih kayak di nanti robotik juga ada kaitannya sama elektro. Groundling jadi sisa arus atau tegangan gitu yang dibuang. Nah, mungkin si kolektor plate ini di grounding agar karena dia kan itu muatannya berlebih, yang dipakai itu kan muatan negatif, jadi kan dikatakan muatannya negatif, maka dia dibuat grounding atau maksudnya ditanahkan itu di grounding lah. Karena dia kalau misalnya di rumah gitu kan, kalau misalnya kita lihat di apa namanya setiap rumah itu kan kita ada juga tuh untuk groundingnya gitu, supaya dia yang masuk nggak terlalu banyak gitu, nggak sesuai lah gitu berapa watt yang masuk gitu. Ada kabel untuk groundingnya tuh ke tanah, dan itu yang dia ngebuang ke tanah gitu. Dan di sini maksudnya ya dia tuh dibuang ke kolektor plate itu, jadi yang positifnya tuh dibuang ke situ gitu. Karena yang dipakai hanya negatif gitu. Yang nanti juga bisa bisa diolah lagi gitu, bisa dimanfaatkan lagi si grounding itu, si kolektor plate-nya itu. Jadi seperti itu, yang dia nanti juga menghasilkan menghasilkan ion-ion positif seperti itu. Karena juga banyak ya prosesnya gitu. Bukan hanya yang negatif yang dipakai, tapi yang nanti yang positif juga kalau dia diperlukan pasti dipakai juga. Dan dia ini collecting plate-nya ya dibawa, dan dia tuh berjejer gitu biasanya. Mungkin itu ya nih, karena dia memang intinya membuang arus yang, karena juga kalau berlebihan juga nanti takutnya juga terbakar gitu, artinya itu kan dari gas gitu kan, gas juga harus sesuai yang diberikan si apanya negatifnya gitu, muatan negatifnya. Ini mungkin bisa dipelajari lagi makna grounding itu gimana. Oh iya Pak, oke Pak. Jadi tadi saya pikir di grounding itu maksudnya mengubah muatan gitu Pak. Sebelumnya mungkin bukan muatan positif, terus di grounding agar berbuat positif. Tapi ternyata maksudnya di apa ya Pak? Dikurangi ya Pak muatannya ya Pak. Maksudnya biar jangan berlebih gitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Makna grounding gimana? Ya bagus, ada lagi? Kalau nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kita ini pertemuan keempat. Nanti ada tugas mandiri yang harus dikerjakan di blok masing-masing. Materinya tentang ya materi 2, materi ini dan materi minggu lalu. Nggak apa-apa ya, yang penting kawan-kawan mengerjakan tepat waktu, sudah bagus sekali. Kita mendapatkan nilai A. Dan bagi saya, kalau saya pribadi artinya kalau bisa tugas itu memang semaksimal mungkin. Artinya kalau bisa dia lebih menjelaskan gitu, atau lebih dari segi apapun, dari segi kerapian misalnya, dari segi yang lain-lain kan, ke kerapian gitu misalnya. Kerapian itu juga jadi penilaian tersendiri ya. Artinya meskipun ada 2 tugas sama-sama benar, dua-duanya benar, dua-duanya A gitu kan, tetapi yang lebih rapi pasti A-nya berbeda kan, karena A kan pada rentannya ada 84 sampai 90 gitu kan. Berarti yang lebih ideal entah lebih rapi atau lebih yang lain gitu kan, nanti dapat nilai lebih juga. Ada reward tersendiri. Artinya supaya juga memotivasi kawan-kawan
supaya jangan ya udahlah segini aja tugasnya ada benar. Memang udah benar, cuma kan lebih bagus lagi kalau kita lebih baik gitu kan. Biar lebih puas juga nanti kita dapat hasilnya. Dan ini juga berpengaruh ya pada diri kawan-kawan supaya nanti ke dunia kerja, turun ke lebih yang profesional, jadi terbiasa seperti itu. Ya mungkin itu aja tambahan dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Ada lagi? Ingin berikan rangkuman Saya Pak pemaparan? mau yang kemarin pemaparan Pak. Oh ya, silakan. Ini pertemuan mana? Pertemuan ini ya? Iya Pak, pertemuan ini. Oh ya, silakan. Saya catat Pak Doni. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Doni Sugiana. Di sini saya akan memaparkan sedikit ringkasan dari penjelasan Pak Adam mengenai elektrostatik presipitator. Jadi sebenarnya yang disingkat ESP ini sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh industri-industri, khususnya industri batu bara, untuk mereduksi atau meminimalisir limbah asap yang memuat debu-debu agar tidak mencemarkan lingkungan atau juga membahayakan manusia gitu. Jadi debu-debu itu direduksi atau diambil atau diminimalisir melalui alat yang disebut ESP ini. Jadi prosesnya itu juga membutuhkan langkah-langkah yang menggunakan konsep medan magnet. Jadi sebenarnya ini terkait dengan mata kuliah kita juga, bahwa medan magnet itu digunakan prinsip medan magnet itu digunakan untuk mengikat atau menangkap debu-debu itu ke plat-plat yang bakalan nantinya dibuang atau dikumpulkan atau disatukan agar tidak mencemari lingkungan. Di sana ada terdapat dua muatan. Yang pertama itu muatan positif sama muatan negatif. Muatan positifnya disebut plate electrode, sedangkan muatan negatifnya itu disebut sebagai discharge electrode. Jadi discharge electrode ini atau muatan negatif itu diletakkan di antara muatan positif. Jadi dikasih jarak, terus nanti dikasih muatan tegangan berupa aliran listrik yang searah, berkisar tadi ada maksimal itu 75.000 volt yang dinaikkan melalui trafo gitu ya. Setelah itu muatan positifnya itu bakalan di grounding agar tidak berlebih. Setelah itu nanti muatan debu-debunya itu bisa menempel melalui medan magnet, itu ditarik ke plat-platnya. Jadi hasilnya itu dibuang melalui ada alatnya, saya lupa tadi, dikumpulkan. Nanti akhirnya akhir darinya itu adalah gas yang sudah tidak tercemar lagi atau gas yang bersih. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, bagus ya. Tinggal dilatih lagi cara berbicaranya supaya lebih lancar. Oke, terima kasih Doni Sugianto Siotang. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Ada lagi ya? Yang lain saya tunggu ya. Nah, kawan-kawan yang lain. Mungkin untuk kelas sore mungkin baru Doni kayaknya. Atau saya lupa, saya lihat lagi nanti. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja ya temuan kita sore hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian, kekurangan ucapan ataupun tingkah laku. Nanti ada tugas mandiri mohon dikerjakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Saya Arif ya semuanya.